Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita masih diberikan kesempatan, waktu dan kesehatan untuk melakukan praktikum atau percobaan mengenai kasus dan materi yang telah diberikan oleh dosen di pertemuan 11 kemarin. Pada percobaan kemarin atau di video sebelumnya, kelompok 6 melakukan percobaan mengenai perubahan zat dan wujudnya. Di dalam video tersebut dijelaskan langkah-langkah atau proses-proses apa yang akan disiapkan dalam percobaan tersebut, dan mendapatkan hasil dibuktikan bahwa proses perubahan zat dan wujudnya itu benar adanya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan percobaan atau praktikum mengenai gaya manakah yang lebih besar ketika memindahkan satu benda dari tempat satu ke tempat lainnya menggunakan bidang miring maupun tidak menggunakan bidang miring. Manakah gaya yang lebih besar? Mari kita buktikan. Baik teman-teman, di sini saya perwakilan dari kelompok 6 akan melakukan percobaan mengenai perpindahan barang dari satu tempat ke tempat lainnya menggunakan bidang miring maupun tidak menggunakan bidang miring, supaya kita mengetahui manakah gaya yang lebih besar ketika dibutuhkan untuk proses perpindahan barang ya. Untuk bahan-bahan atau properti tersebut saya menggunakan cat semprot atau cat kaleng sebagai barang yang akan dipindahkan. Kemudian ada kardus bekas yang sudah saya potong. Di sini barang tersebut dijadikan sebagai bidang miring. Dan ada box sepatu atau tempat sepatu yang sudah tidak terpakai. Di sini properti ini dijadikan sebagai mobil pengangkut barang atau box mobil ya teman-teman. Tentunya semua barang yang saya siapkan ini adalah bahan bekas ya teman-teman. Jadi untuk mengirit biaya dan tenaga juga dalam melakukan percobaan ini. Untuk percobaan pertama saya akan melakukan melakukan perpindahan barang menggunakan bidang miring. Baik, saya akan melakukannya. Langkah yang pertama, kita siapkan kaleng cat sebagai barang yang akan dipindahkan di atas kotak sepatu dengan posisi tertidur ya teman-teman, seperti ini. Selanjutnya kita beri sedikit dorongan agar kaleng cat tersebut bergerak ke tempat yang dituju. Terlihat kaleng cat tersebut berpindah dengan lancar dan teratur menuju tempat posisi berhentinya ya teman-teman, dan menjadi lebih aman saat perpindahan barang. Kemudian kita coba tidak menggunakan bidang miring untuk memindahkan barang. Saya akan lepas ini. Dan langkah selanjutnya seperti tadi, kita siapkan kaleng cat di atas kotak sepatu, kemudian posisikan kotak cat tersebut di posisi tertidur. Selanjutnya kita beri sedikit dorongan agar kaleng cat tersebut bergerak ke tempat yang dituju juga. Ya, terlihat ya teman-teman bahwa kaleng cat tersebut langsung terjatuh ke bawah dan tidak beraturan arahnya. Terlihat juga kaleng cat tersebut tidak sampai ke tujuan. Artinya barang tersebut cuma berhenti sampai dekat kotak sepatu ini, jadi tidak tertuju sampai tempat tujuan. Setelah melakukan dua percobaan menggunakan bidang miring dan tidak menggunakan bidang miring, ternyata percobaan yang saya lakukan mendapatkan hasil
bahwa gaya atau usaha yang dimaksud lebih besar jika tidak menggunakan bidang miring. Buktinya barang tersebut tidak sampai ke tujuan. Bahkan jika barang tersebut termasuk barang yang mudah pecah, maka akan mengalami kerugian. Dan saat menggunakan bidang miring, membuat usaha menjadi kecil dan barang terjaga sampai tujuan dengan aman. Untuk penjelasan selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh teman saya. Ada Mbak Lina, ada Mbak Anggi, dan ada Mbak Intan. Dari saya sekian. Mengangkat barang menggunakan bidang miring lebih mudah dibandingkan dengan mengangkatnya secara langsung. Karena ketika kita menggunakan bidang miring, kita akan membutuhkan lebih sedikit usaha untuk memindahkan benda tersebut dibandingkan ketika kita memindahkannya tanpa bantuan bidang miring, yang tentunya akan membutuhkan usaha yang lebih besar. Bidang miring berguna untuk benda-benda yang terlalu berat. Contohnya, cara paling mudah memindahkan peti ke dalam truk, yaitu dengan menggunakan bidang miring. Peti dapat didorong atau ditarik melalui bidang miring. Tenaga yang dikeluarkan pun lebih kecil daripada mengangkat peti secara langsung. Karena bidang miring bekerja untuk memperkecil gaya kuasa yang diperlukan untuk memindahkan benda dengan cara menambah panjang lintasan bidang miring. Contoh lain, misalnya seperti jika kita menjat pohon secara langsung, beban tubuh kita akan tertumpu pada tangan dan kaki. Namun, bila memakai tangga, beban tubuh akan ditahan oleh anak tangga yang kita injak. Itulah sebabnya seolah-olah pekerjaan kita terasa lebih ringan. Kesimpulannya, bidang miring adalah suatu permukaan datar yang memiliki suatu sudut yang bukan sudut tegak lurus terhadap permukaan horizontal. Pada praktikum yang telah dilakukan tadi, dapat diketahui bahwa penerapan bidang miring lebih menggunakan sedikit gaya daripada tidak menggunakan bidang miring, karena dengan penggunaan bidang miring dapat mengatasi hambatan besar dengan menerapkan gaya yang relatif lebih kecil melalui jarak yang lebih jauh daripada jika beban itu diangkat vertikal. Dapat disimpulkan dari praktik yang dilakukan, besar kecil sudut dapat mempengaruhi kecepatan luncuran dan juga mempengaruhi tinggi pada bidang miring tersebut. Sehingga apabila menggunakan bidang miring akan mempermudah dalam memindahkan barang dibanding dengan mengangkat langsung. Karena usaha yang digunakan pun lebih sedikit daripada tanpa menggunakan bidang miring. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.